Pokari, sedang biunan resah apa? Yuk dengerin Pokari. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Pokari Naga Kerasa. Pokari kali ini kita udah masuk ke episode 6. Untuk episode kali ini kita nggak seperti biasanya karena kita mengundang narasumber yang pastinya udah keren banget. Nah langsung aja nih ada Teh Anita. Halo Teh, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kalian baik juga. Alhamdulillah. Gimana Teh lagi kesibukan apa hari ini? Ngajar aja sih, sama ngerjain proposal kerja. Oke, sebelumnya aku mau ucapin dulu terima kasih karena juga kebahagiaan kita semua ya, karena Teteh udah bisa membagi untuk meluangkan waktunya untuk bisa berbagi di Pokari episode kali ini gitu. Untuk episode kali ini kita akan membahas yang mungkin topiknya tuh cukup relate di kalangan mahasiswa mungkin ya Teh, dan juga apalagi kita yang mahasiswa mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang ternyata pengalaman tersebut sulit untuk dijawab dari sendiri gitu ya. Kita akan membahas tentang move on karena putus cinta gitu. Mungkin kita berangkat dari pertanyaan ini dulu kali ya Teh. Kalau mau ngomongin putus cinta itu ada nggak sih Teh? Putus cinta tuh secara definisi bakunya, secara psikologi ada nggak sih Teh mungkin gitu? Oke, broken heart itu sebenarnya kalau kita cari sebenarnya tuh ada sebenarnya literaturnya tuh banyak. Tapi dia itu bukan sebuah kajian teori ya, tapi lebih kepada sebuah fenomena yang kemudian disebut sebagai broken heart, disebutnya patah hati. Kemudian patah hati dalam terminologi bahasa Indonesia ya, dan dia juga konteksnya adalah dalam relasi biasanya. Jadi tidak selalu, relasinya tidak selalu dalam pacaran. Jadi bisa dalam bentuk apapun, dan memang kajian penelitiannya banyak. Kalau sederhananya sebetulnya patah hati itu kalau dari bahasa yang selama ini mungkin teman-teman pahami kan, iya patah hati itu berarti ketika kita tidak memiliki, kita mengalami kondisi di mana perasaan kita tidak bersambut gitu ya misalnya. Kalau misalnya dalam definisi secara bakunya beda-beda ya sebetulnya, tapi intinya sih patah hati atau broken heart itu dia kondisi di mana pada saat seseorang memiliki sebuah intensitas emosi tertentu berdasarkan biasanya pakai kajiannya triangular love biasanya itu ya. Jadi kalau misalnya tiga aspek dalam triangular love-nya itu tidak terpenuhi gitu ya, dan tidak memiliki hal yang sama dari partnernya, nah itu biasanya memunculkan kondisi-kondisi dia merasa tidak mendapatkan emosi yang sepadan. Jadi tidak memiliki emosi yang sepadan, nggak balance, nggak seimbang, nggak resiprokal. Nah itu salah satu hal yang kemudian bisa disebut sebagai patah hati gitu. Kemudian ada lagi hal-hal lain yang bisa dihubungkan. Biasanya patah hati itu juga berhubungan dengan intensitas, besarnya intensitasnya. Jadi kalau nggak sama gitu, biasanya itu mengundang tendensi ke arah patah hati gitu. Jadi kalau misalnya saya udah sayang banget, bisa saya passionate banget gitu secara emosi, intens, tapi orang lain, pasangannya misalnya justru dia hanya melihatnya dari konteksnya materialnya aja, jadi tidak melihat dari konteks emosinya. Nah itu juga bisa salah satu hal yang mempengaruhi. Jadi mungkin tadi nggak di pacaran aja gitu ya relationship itu. Iya, jadi ya, tapi memang konteksnya biasanya mereka dalam relasi, tapi tidak selalu relasinya itu pacaran. Mungkin bisa di pertemanan. Karena kalau kalau sebenarnya bukan pertemanan ya. Jadi kalau di penelitian itu memang ceritanya romantic relationship sebenarnya, tapi romantic relationship itu tidak dalam konteks pacaran kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tidak selalu lover, tapi bisa jadi partner gitu. Jadi memang mereka tidak punya status kekasih gitu ya, tapi mereka punya intensitas. Itu juga ada ternyata kajiannya. Jadi tidak selalu tentang kekasih, tidak selalu tentang, apalagi pasangan hidup itu juga tidak selalu ke situ. Oke, mungkin tadi udah kita bahas tentang definisinya secara psikologi ya Teh. Selanjutnya apa sih penyebab seseorang bisa gagal move on tuh Teh? Bisa banyak faktor yang tadi saya disebutkan. Jadi kan sebetulnya kalau dari
apa yang memotivasi kita berhubungan dengan orang lain itu membuat kita jadi menjadikan itu sebagai tujuan biasanya juga. Jadi kalau saya punya motivasi untuk, misalnya saya passionate wolf gitu ya, jadi saya memang pengen punya hubungan yang sangat erat, dekat, dan seterusnya gitu ya, jadi perasaan atau emosi-emosinya intens dan sebagainya. Kemudian karena tidak balance, tidak bersambut gitu ya, jadi ini membuat dia jadi merasa apa namanya ya, tidak resiprokal. Terus ini kan kondisinya intens ya, emosi itu kan sesuatu energi ya yang harus diubah, disalurkan. Nah, ketika tidak tersalurkan itu yang membuat kondisi-kondisi individu bisa mengalami istilahnya patah hati, tapi dia merasa tidak bisa mencapai tujuan gitu. Jadi kalau di bahasa stres mungkin jadinya mirip frustasi, tapi bukan frustasi gitu, karena ya dia tidak bisa mencapai goalnya gitu. Saya ingin terus bersama dengan orang tapi tidak bisa, mencoba untuk melupakan misalnya, tapi juga nggak bisa, mencoba untuk menjalin hubungan lagi juga tidak bisa, jadi semua kepentok gitu. Nah, sementara emosi ini kan terus harus disalurkan. Nah, itu biasanya yang membuat orang jadi lebih sulit gitu untuk apa namanya, bergerak atau beranjak dari intensitas emosi itu. Oke, baik. Berarti singkatnya kayak sesuatu yang belum tercapai mungkin ya Teh. Jadi emosinya tuh nggak keluapin gitu. Ya, karena kalau dalam kajian broken heart itu ada satu, nanti mungkin bisa dicari ya literaturnya, tapi ada beberapa literatur yang mengatakan jadi dia itu seperti kayak kurva ya. Jadi ada masanya itu kan kalau semua hubungan itu pasti ada proses penyesuaian. Nah, ketika dia di puncak gitu ya, ketika energi yang dikeluarkan gitu ya, itu berada dalam tingkat intensitas yang mulai meningkat, sementara di posisi yang dari lawan atau pasangannya itu tidak mengalami sinkronisasi gitu ya, jadi akhirnya dia berada di posisi yang belum down gitu ya, jadi masih di posisi yang di atas gitu kurvanya, dan itu dia bingung harus menyalurkannya kemana. Jadi dia sedang, biasanya itu yang membuat orang jadi susah untuk beralih gitu, karena targetnya tadi itu dia udah mulai memacu energi ya, ibarat kalau kita hidup di tanjakan gitu ya, gitu ya, pas tiba-tiba di atas, tiba-tiba bensinnya habis, saya harus mundur, kalau mundur jatuh, tapi maju juga nggak bisa. Nah, itu juga jadi bingung gitu kan. Itu kalau perumpamaan gitu. Tapi kalau dari secara proses move on itu ada perbedaan nggak sih antara laki-laki dan juga perempuan gitu? Kalau perbedaan, nah ini sebenarnya lebih ke ya, kalau tipologi bagaimana struktur otak dan fungsinya memang pasti ada perbedaan, karena perempuan itu kan penyambung korpus kalosum antara hemisfer kiri dan kanan itu lebih tebal daripada laki-laki. Jadi memang lebih banyak informasi yang dia bisa semrawut lah kalau bahasa kita ya. Jadi dia bisa menggabungkan informasi satu dengan yang lainnya, bisa saling bertumpuk, dan dia bisa mengingat dengan lebih cepat gitu ya dibanding kalau laki-laki. Sehingga biasanya kalau perempuan itu lebih cepat tersulut memorinya, lebih mudah terpancing memorinya, karena satu informasi dengan satu informasi yang lain itu mudah saling terhubung gitu. Kalau laki-laki cenderungannya itu kan berpikir dalam konteks yang linear ya. Jadi kalau A ya habis itu B, habis itu C. Jarang gitu A tiba-tiba bisa ke Z, A tiba-tiba ke J. Itu tuh untuk menghubungkannya lebih sulit. Bisa, tapi lebih lama waktunya, sehingga dari baseline itu kita bisa menilai bahwa sepertinya perempuan akan jauh lebih sulit dibanding pada laki-laki gitu ya. Penelitian ada, tapi mungkin tidak banyak yang terus-terusan menggali di situ ya, karena sebetulnya secara teori fisiologisnya juga terbukti bahwa memang perempuan itu memang pada kondisi-kondisi tertentu intensitas emosinya, memorinya memang lebih banyak menampung lebih banyak dibanding pada laki-laki. Meskipun demikian sebenarnya ya ada juga laki-laki yang kesulitan mengalami itu. Beberapa hal biasanya berhubungan dengan karakteristik berbeda udah pasti ya, tapi hal yang lainnya adalah bagaimana kita mengasosiasikan memori terkait dengan relasi tersebut pada informasi yang lainnya. Contoh,
bagaimana dia meletakkan posisi tentang perasaan itu dengan informasi yang lain. Contohnya, misalnya saya pacaran supaya saya semangat gitu ya, sehingga kuliah saya juga jadi performance-nya bagus. Sementara yang lainnya, saya pacaran karena ingin mengisi kekosongan perasaan saya gitu ya, saya ingin merasa disayang dan segala macam, sehingga jadi berbeda tujuannya, motifnya beda. Nah, ketika perbedaan motif itu karena itu informasinya terhubung, nah karena kan kondisinya tadi dia patah hati ya, jadi putus cinta bahasanya itu kan. Jadi kalau broken heart dalam kajian itu kan dia putus cinta. Nah, putus cinta itu membuat kaitan-kaitan atau tujuan-tujuan satu dengan yang lainnya yang berkaitan ini jadi terputus juga. Nah, itu yang membuat orang jadi kayak hidup tuh berhenti ketika patah hati, padahal karena kita mengaitkannya dengan konteks-konteks yang lain. Jadi memang ada perbedaan ya atas struktur otak pun, tapi itu tergantung lagi ada faktor lain, karakteristik. Jadi pasti kalau berbeda lingkungannya juga gitu kan. Jadi kalau ada orang yang karakternya dependen, mungkin pasti akan ada pengaruhnya. Atau lingkungan yang kurang suportif, jadi dia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang bisa membantu dia selain pasangannya, atau ya macam-macam gitu. Atau dia muncul dari keluarga yang juga kurang hangat, sehingga ketika patah hati dia merasa bahwa dia sendiri. Itu kan juga jadi banyak jadi faktornya misalnya. Berarti kan pernah dengar gitu ya Teh, dari sosial media gitu-gitu katanya cowok tuh gampang mutusin tapi susah ngelupain, sedangkan cewek itu susah buat mutusin tapi gampang lupain. Tapi dari penjelasan Teteh berarti itu mah balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karakteristik masing-masing. Ya, jadi biasanya itu fenomena yang berhubungan dengan kemampuan memverbalisasi aja sih. Kalau laki-laki itu kan susah untuk, kalau misalnya tadi kan bilangnya laki-laki gampang mutusin tapi susah lupain. Untuk dalam konteks konsep neuropsikologisnya sih sebenarnya mungkin bukan mudah mutusin ya, tapi ya karena tadi dia linear berpikirnya. Jadi ketika tujuannya sudah tidak ada atau tidak mencapai hal-hal yang diinginkan atau tidak sesuai dengan tracknya, ya dia merasa itu seharusnya sudah selesai, nggak ada lagi tujuannya gitu kan. Terus kalau perempuan dia berpikirnya banyak sehingga dia mempertimbangkan kalau nanti ini begini, nanti kalau begitu. Jadi itu yang sulit. Jadi bukan karena dia nggak bisa putusin gitu, yang dipertimbangannya banyak gitu. Jadi pengambilan putusannya cenderung lebih lama dibanding kalau laki-laki. Nah, sementara karena dia berpikir linear gitu ya, kalau laki-laki ketika diputusin gitu ya, kan dia berpikir linear ya, karena ini putus jadi dia nggak punya alternatif yang lain. Kalau pandangnya jadi arahnya ke situ, jadi dia bingung harus kemana gitu. Terus kalau perempuan begitu diputusin, dia punya aktivitas atau alternatif yang lain. Nah, mungkin ini ya fenomena yang sering dibilang kenapa kalau cewek putus itu masih sering kontak mantannya kan, sering hubungi mantannya, kayak masih kayak kita kan masih bisa temenan. Sebenarnya kalau cowok ya nggak bisa, ya itu tadi. Karena kalau perempuan itu melihatnya loh ada alternatif lain loh selain pacar, kan ada temenan, ada apa, karena dia punya, dan dia bisa melihat dan bisa mengaitkan antara satu hal dengan hal yang lainnya dengan lebih cepat dibanding laki-laki. Nah, kalau laki-laki kotak-kotaknya itu lebih firm gitu. Kalau kotaknya yang ini jangan dicampur-campur sama kotak yang lain. Nah, kalau perempuan itu kotak-kotaknya bisa bercampur, digabung-gabungin. Kok bisa? Versi laki-laki tuh gimana ngegabunginnya? Temenan ya temenan, pacaran ya pacaran. Menurut dia itu hal yang berbeda, sehingga itu juga jadi salah satu faktor yang membuat ya move on itu jadi lebih mudah atau lebih sulit buat laki-laki atau perempuan gitu. Jadi mungkin karena berpikir laki-laki itu lebih linear gitu, jadi terkesannya cepat banget untuk mengambil keputusan gitu ya. Ya, tapi juga di satu sisi resikonya adalah ketika dia patah hati, mungkin dia akan lebih sulit untuk bisa mencari alternatif yang lain gitu ya. Jadi kompensasinya biasanya dia akan sibuk dengan hal yang lain, karena jika dia tujuannya adalah untuk mendapatkan afeksi gitu ya, dia akan kesulitan untuk mencari alternatif. Dia akan sulit untuk berpikir bahwa oh ya aku udah kehilangan pasangan ini, aku harus kayak gimana. Jadi dia akan switch mencari cara yang bisa dilakukan gitu ya, supaya dia tidak berada dalam kotak yang itu gitu. Jadi biasanya kalau orang diputus, oke dia kayak biasa aja, mungkin kelihatannya kayak biasa aja, tapi mungkin karena energinya dialihkan kepada hal yang lain. Tapi tujuan yang ini ya dia belum bisa menyelesaikan, bisa jadi gitu juga. Tapi tidak selalu seperti itu, bisa jadi justru karena dia sangat linear, jadi ya udah selesai, ya udah aja, nggak ada tuh baper-baper gitu. Nah kalau perempuan ya cari yang baru misalnya. Perempuan itu jauh lebih sulit justru karena dia banyak alternatifnya,
dia jadi kepikiran, aduh kok dia masih hubungin aku, jangan-jangan dia masih suka sama aku, oh dia masih ngerespon, dia masih nanya kabar gitu, dia masih nyapa apa nih, jadi berpikirnya kemana-mana gitu. Padahal kalau laki-laki ya A aja, B aja. Nah itu jadi nggak selalu berarti laki-laki lebih jelek gitu, perempuan lebih baik atau sebaliknya gitu, karena ya justru linearitas itu yang justru malah menyelamatkan mungkin laki-laki jadi nggak berperan gitu. Oke, mungkin kita ngambil dari fenomena yang sering banget mungkin relate dari teman-teman semua. Jadi kita tuh kenapa sih teh kalau misalkan cium wangi parfum yang dulu pernah dipakai, kok jadi tiba-tiba keinget memori-memori yang dulu gitu. Nah itu kenapa sih teh? Ini parfum mantan gue misalnya. Iya gitu. Nah itu dia, jadi kalau secara konsep fisiologisnya di otak kita itu ada satu bagian di otak gitu ya. Jadi kan kalau kita pakai bagian korteks ya, bagian otak yang besar, terus bagian yang tengah atau limbic system sama reptile brain. Nah si limbic system ini dia itu kan jadi stasiun transit ya, pemancar buat nganterin informasi ke bagian-bagian tubuh yang lain, bagian otak yang lainnya, dan bagian talamus tuh. Nah misalnya kalau saya dengar informasi dari telinga atau saya baca gitu ya, nah itu dia transit dari mata atau dari telinga, muter dulu ke talamus, dia kemana segala macam. Nah itu indera tubuh. Tapi kalau penciuman dia itu yang jaraknya paling pendek. Jadi kalau dari rongga hidung, dari olfaktori, dia langsung masuk ke bagian talamus dan lemparnya langsung ke bagian sistem limbik dan di area amigdala, di area otak yang menyimpan informasi memori di hipokampus dan sekitarnya. Nah, sehingga penciuman itu jauh lebih cepat, sirkuitnya lebih pendek daripada yang lainnya. Jadi kalau kita mau mengingat sesuatu, kalau pakai wangi itu lebih cepat dibanding kalau kita mengingatnya mungkin cuma suara atau bacaan gitu. Nah itu makanya biasanya riset-riset kan menunjukkan bahwa konsentrasi lebih baik kalau kita belajar dengan wewangian gitu ya misalnya gitu. Itu juga jadi hal yang risetnya terbukti karena memang betul sirkuit kita lebih pendek dan otomatis fokus asosiasinya pada saat belajar terasosiasi dengan wangi yang nyaman dan dia jadi lebih cepat belajar. Nah sama hal dengan parfum, ketika dia punya informasi tentang pasangan, dia punya intensitas emosi tertentu, ditambah lagi waktu frekuensinya sering, parfum yang dia cium juga sering kan, jadi itu jadi asosiasi yang kuat. Nah sekarang si memori ini udah nggak ada kan, maksudnya interaksi ini sudah nggak ada, tapi memorinya ada. Nah memori ini kan dilekatkan sama si bau yang tadi gitu, karena itu berhubungan. Nah itu jadi terus gimana cara ngilangin ya kan gitu ya, soalnya saya pas suatu terus setiap kali nyium baunya. Nah kalau udah seperti itu yang bisa kita lakukan adalah mengubah asosiasinya, itu kan cara paling gampang gitu. Jadi kalau nyium bau itu ya kita pikirkan adalah oh ya dia ini bau ya mantan aku dan ya udah selesai apapun ya. Jadi cara-cara kita mengubah asosiasinya, jangan terlibat dengan intensitas emosi yang sama terus gitu. Ini memori yang menyenangkan bukan lagi tidak menyenangkan. Ada kan tuh yang nggak suka banget sama baunya, malah sampai kesel muak karena saking marahnya misalnya. Ya sekarang kita ganti asosiasinya, bau ini bau yang menyenangkan, atau kita tempel baunya itu pada aktivitas tertentu yang membuat kita jadi nggak punya memori yang selalu jelek gitu tentang itu. Sama mungkin kayak bau minyak telon gitu, untuk beberapa orang itu nyaman, tapi ada beberapa yang lain dia nggak suka. Sama bau minyak angin fresh care misalnya atau apapun, baunya enak banget, tapi buat beberapa yang lain enak. Nah sekarang gimana caranya supaya yang nggak suka sama yang suka bisa bergabungan gitu. Nah kita mencoba mengubah asosiasinya gitu, bahwa ini adalah minyak yang membuat kamu merasa sehat, bukan membuat nyaman. Jadi lain kan. Jadi ketika dia bilang, oh ya sehat, kenapa? Karena di dalamnya terkandung zat ini yang membuat kamu jauh lebih fit misalnya, dibanding ini membuat kamu nyaman, biar kamu gak pusing, bukan. Jadi kita ganti asosiasinya misalnya gitu. Itu yang mungkin berhubungan dengan bau-bauan. Berarti itu balik ke mindset masing-masing juga kali ya? Iya pasti kalau udah kayak gitu. Jadi kalau masalah move on atau enggak, kenapa sih susah move on? Ya kita harus cari dulu core-nya yang jadi penyebabnya apa gitu kan. Selanjutnya mungkin teh kan move on tuh mempengaruhi emosi juga, dan itu kan juga berdampak negatif. Sebenarnya ada nggak sih teh dampak lain selain ke sisi psikologinya gitu? Dampak negatif dari gagal move on ya, sebetulnya produktivitas sih dia yang paling signifikan ya, karena ketika kita nggak punya tujuan maka kita jadi nggak tahu sebenarnya kita beraktivitas buat apa. Itu suatu produktivitas dalam konteks apapun ya, entah kuliah entah non kuliah gitu ya, atau kegiatan akademik maupun non akademik, itu relasi juga sama gitu.
Terus sama biasanya berhubungan yang paling signifikan juga adalah ke konteks saya nggak bisa bilang kalau itu emosi ya, karena emosi itu terlalu spesifik. Jadi lebih kepada penerimaan, jadi aktualisasi diri. Karena kalau kita pakai hierarki kebutuhannya ala Maslow gitu ya, kalau misalnya self love itu ada di bagian bawah setelah biological, lalu dia jadi self esteem dan seterusnya sampai aktualisasi diri. Itu ketika kita tidak merasa dicintai, gitu, gagal dalam berhubungan, merasa bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu untuk keeping up sama kehidupan gara-gara patah hati dan segala macam, dan biasanya kita akan merasa tidak berharga, tidak bisa mengaktualisasi diri dengan baik dan seterusnya gitu ya. Jadi biasanya merembet kemana-mana tuh. Jadi tidak selalu tentang produktivitas, tapi aktualisasi diri kita jadi terancam biasanya. Berarti ngaruh juga ya Teh ke perlakuan dia kelakuan dia nanti di kesehariannya itu bakal mempengaruhi juga ya. Ya biasa gitu. Jadi pola pandangnya juga jadi berubah gitu. Buat apa juga aku punya pasangan lagi, toh yang pasangan sebelum itu mutusin aku misalnya. Karena dia yang sayang sama aku, tapi dia juga yang mutusin. Jadi ada pola pandang yang jadi berubah gitu. Nah itu yang tadi asosiasinya keliru. Kenapa juga dia berpikir bahwa satu-satunya orang yang mencintai dia hanya satu. Nah itu kan juga sulit ya, karena ya kalau emosinya itu tadi saya bilang, jadi emosinya itu intensitasnya kuat, energinya besar, tapi dialokasikan terlalu banyak gitu ya. Bisa jadi pada hal itu aja, padahal kan kita bisa mengalokasikan energi kita untuk banyak hal gitu. Kamu kan kalau berbagi rasa sayang nggak harus pacar gitu kan, bisa pada hal yang lain. Nah itu kondisi-kondisinya sekiranya mungkin bisa mempengaruhi orang juga jadi susah move on dan akhirnya punya dampak negatif gitu. Itu pasti ada dampak negatifnya Teh, ada gitu mungkin. Nah perlu nggak sih Teh kita untuk kapan gitu kita perlu datang ke profesional kalau misalkan sudah ada dampak-dampak seperti itu kayak gitu? Kalau ya tadi produktivitas kita sudah sangat menurun, mulai muncul gejala-gejala psikologis yang membuat kita tidak bisa adjustment sama lingkungan, perilaku kita mulai nggak adekuat, respon-respon kita nggak sesuai gitu ya. Orang cuma nanya kita jadi marah misalnya, terus cuma masalah kecil aja kita ngerasa frustasi berat dan merasa depresi misalnya gitu ya, ada rasanya gitu ya, walaupun sebetulnya mungkin sebetulnya bukan depresi, rasanya tuh kayak dunia runtuh berat, dan akhirnya itu mempengaruhi motivasi kerja, tujuan kita hidup jadi nggak terarah dan segala macam. Jadi paling gampang indikatornya udah nggak adekuat aja, hidup tuh kayak zombie gitu. Jadi cuma datang pergi begitu aja tanpa ada nggak ada intensitas energi, nggak ada semangat, ada sparksnya gitu. Itu. Jadi perlu nggak sih Teh kalau udah masuki fase-fase seperti itu memerlukan kita untuk datang ke orang profesional seperti psikolog gitu nggak Teh? Atau ada cara-cara untuk diri sendiri lakukan misalnya untuk gampangnya di rumah gitu? Karena kalau masalahnya berhubungan dengan intensitas emosi dan penerimaan dan hal yang berhubungan dengan kondisi asosiasi antara memori dan emosi itu kan kuat ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang mampu punya resiliensi yang baik gitu ya, terus dia juga punya regulasi emosi yang bagus, dia juga punya motivasi hidup yang lebih baik, biasanya patah hati pun dalam kondisi dia galau dan lain sebagainya, dia punya alternatif, dia bisa cepat untuk keluar dari kotak yang tidak nyaman gitu. Jadi skip, bisa keluar lagi. Kalau dia pengen balik lagi, dia tahu kapan dia harus keluar gitu. Nah alarm itu yang harus digunakan sebagai patokan. Kalau ternyata dia nggak punya alarm itu, kamu bisa ya, kita coba untuk refleksikan aja, bertanya kepada orang-orang yang lagi dalam kondisi seperti itu, kamu merasa nggak sih bahwa ini membuat kamu tidak produktif gitu, ini membuat kamu jadi mikirin hal, ya saya ngerasa. Nah kita bantu dia untuk insight. Itu kan mau proses konseling gitu ya. Kalau dia tidak punya insight itu ya nggak tahu, aku nggak ngerasa apa-apa, pokoknya dalam bayangan aku yang aku rasain adalah nggak nyaman. Nah dia nggak bisa berpikir dari sudut pandang di luar kotak itu. Nah itu yang susah. Nah kalau misalnya dia bisa melihat dari sisi luar, ya sebetulnya dia melakukan self care dalam tanda kutip gitu ya, dia bisa. Tapi tetap aja ya, kalau ternyata tidak efektif dalam kurun waktu tertentu, ya mungkin butuh bantuan profesional. Konselor juga bisa, sebenarnya harus psikolog gitu ya kalau memang tidak memadai. Maksudnya konselor sebaik itu juga mungkin ya, yang memang teknik-tekniknya paham gitu ya. Tapi kan kalau misalnya pengen langsung ke psikolog juga itu jauh lebih baik. Nah itu terus kalau dia
tidak mampu insight gitu ya, tidak ada awareness-nya, nah, itu yang susah. Mungkin harus kita arahkan gitu untuk cari bantuan profesional. Oke, mungkin selanjutnya kan tadi gara-gara move on nih mempengaruhi produktivitas juga. Nah sebenarnya kan kayak gitu tuh memerlukan dukungan juga kan sebenarnya. Tapi dukungan dari orang-orang sekitar tuh sangat mempengaruhi nggak sih Teh ke psikologi seorang tersebut? Iya, salah satu faktor yang social support itu salah satu faktor yang paling dibutuhkan pada manusia sosial, makhluk sosial gitu ya. Karena itu sangat berhubungan dengan self love, konteks love from others dan meningkatkan self esteem kita. Jadi kebutuhan kita jadi terpenuhi. Dan itu mempengaruhi aktualisasi diri. Jadi kalau kita dapat dukungan sosial, punya teman yang suportif, keluarga yang hangat, atau ya apapun lah dari lingkungan sosial gitu, cukup satu mungkin yang signifikan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita depend pada satu biasanya agak juga mempengaruhi ya, itu sama lagi patah hati lagi. Jadi kalau dia punya sistem-sistem social support gitu yang tidak selalu harus bentuk orang yang bisa diajak curhat, tapi aktivitas yang lebih produktif gitu ya, sehingga energi itu tersalurkan, nah itu juga bisa gitu. Jadi sangat mempengaruhi juga ya orang-orang sekitar, terutama mungkin orang tua ya Teh. Ya, tapi kan kalau misal konteksnya hatinya ini dalam usia emerging adult gitu ya, bukan usia remaja, sebetulnya dia udah harus mulai berpikir mandiri kan, nggak depend lagi sama orang tua gitu. Secara psikologis sebetulnya harusnya dia lebih percaya diri, tapi kan di Indonesia biasanya nggak selalu begitu ya. Di umur-umur emerging adult justru biasanya masih depend sama keluarga, nah itu yang juga mempengaruhi sih. Nyata keluarganya juga tidak bisa memberikan support yang besar, nah biasanya dia nyari tuh dari luar, nah itu juga jadi problem biasanya gitu. Mungkin Teteh tadi udah sempat notice kepercayaan diri. Sebenarnya ada cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kan. Biasanya kalau orang habis patah hati itu langsung insecure tiba-tiba, apalagi kalau misalnya si mantannya itu udah punya pacar baru gitu Teh, kan tiba-tiba harga dirinya tuh langsung turun. Sebenarnya ada nggak sih Teh cara-cara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya lagi? Sebenarnya bukan tentang percaya dirinya ya, tapi orang ya susah ya kalau kita sudah punya emosi kita itu, anggaplah emosi kita itu sangat besar gitu ya, terus itu stuck, terus dia bergumul di dalam tubuh kita dan pikiran kita gitu ya, nggak bisa disalurkan, kemudian atau masuk ke dalam kotak yang keliru, atau kita jadi gini, emosi dan perasaan itu kan kadang-kadang kita nggak bisa menyebutkan ya, nggak bisa define sebenarnya perasaannya apa. Nah kalau nggak bisa define, susah buat orang untuk menemukan bahwa kamu percaya diri atau tidak gitu, karena biasanya yang sulit untuk define itu merasa bahwa tidak nyamannya, jadi orang mood gitu, mood saya tidak oke. Kan sebelum emosi kan biasanya kita cuma bisa merasakan mood ya, mood positif atau negatif. Yang dirasain tuh moodnya negatif terus, jadi dia nggak bisa define sebenarnya apa yang membuat dia moodnya negatif. Nah mood negatif kan berlawanan sama percaya diri ya gitu. Jadi sebetulnya yang harus dibantu pertama kali adalah menjembatani masuk ke mood positif dengan define emosinya gitu kan. Apa sih yang membuat kamu merasa gini, sebenarnya apa yang kamu rasakan, kamu sedih, kamu kecewa atau apa. Nah itu sehingga ketika dia bisa define gitu, dia menemukan sebetulnya apa yang bisa saya lakukan atau yang masih saya punya sumber dayanya. Nah baru kita bicara tentang percaya diri dan lain sebagainya gitu. Jadi memang orang-orang yang patah hati itu dia harus bisa define dulu perasaannya. Makanya susahnya itu kan kalau orang terjebak dalam romansa romantic relationship, tapi dia sendiri tidak bisa belajar untuk mengenali perasaannya dia. Dia cuma suka aja, cinta mati aja, bucin misalnya, anggaplah istilahnya bucin ya, tapi dia nggak tahu sebetulnya perasaan ini tuh apa. Kamu tuh beneran sayang, kamu tergantung misalnya gitu kan, kamu merasa tidak berdaya, kan itu macam-macam gitu. Nah itu yang kadang-kadang sulit untuk didefinisikan, yang membuat ketika dari sejak mereka melakukan relasi romantis tidak terdefinisikan dengan baik, pas putusnya juga nggak bisa, tetap nggak bisa mendefinisikan ya. Sampai sekarang ini juga dia nggak bisa definisi gitu. Padahal kan sebenarnya esensi dalam romantic relationship itu kan saling mengenal melalui perspektif lawan jenis gitu. Lawan jenisnya bisa nggak membantu kita untuk growing up. Nah kalau itu nggak bisa, berarti kan nggak produktif ya relasinya gitu. Ya udah, jadi itu paling gampang sih ngeceknya. Tuh, nah makanya gimana Teh biar dia bisa nggak jealous gitu ya, pacarnya mantannya udah punya pacar lagi. Ya kenapa juga kamu harus merasa jealous diri, itu kan karena kita tidak mampu ya untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah itu sebenarnya
cek aja dari situ. Ada nggak sih Teh kalau dari proses move on itu faktor-faktor yang memperlambat atau mempercepat gitu proses move on? Mungkin tadi salah satu faktornya yang dukungan sosial ya Teh, tapi ada lagi nggak Teh? Balik lagi sih ke diri sendiri ya, tapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu kalau teori-teori itu menyebutkan gitu ya, faktor itu ada internal eksternal. Kalau internal itu biasanya berhubungan sama konteks self ya, apakah dia punya self concept yang positif, gitu kan, self esteem dan segala macam. Tapi kalau misalnya dari sisi kemudian resiliensi gitu ya, atau kemampuan dia untuk apakah dia well-being dengan hidupnya. Biasa kalau dia punya hidup yang lebih positif, orang datang dan pergi itu biasanya jadi hal yang dianggap lebih bijak gitu, jadi punya wisdom untuk mempertimbangkan. Tapi kalau dari hal yang luar, dukungan sosial, kemudian jenis kegiatan yang dia pilih, mungkin pengisian waktu luang juga itu mempengaruhi juga gitu ya, karena ya semakin banyak kamu melamun cuma scrolling di kamar kosan misalnya atau di rumah, itu membuat kita jadi lebih tidak, jadi gini, pikiran kita itu kan harus dibantu untuk terpusat ya, mengarah kepada hal yang spesifik, karena kalau enggak kita pikirnya kemana-mana gitu kan. Nah, kita bantu dengan kita punya aktivitas. Nah, makanya kalau kita nggak punya aktivitas, maka mengisi aktivitas di waktu luang itu dengan cara yang lebih produktif. Biasanya itu jadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Makanya dari dulu sebenarnya itu selalu disarankan kalau kamu patah hati, coba kamu cari kesibukan. Itu bukan lip service ya, tapi lebih kepada karena energinya harus disalurkan gitu. Dan pikiran kita jadi tidak monoton pada satu hal. Mungkin setelah berbincang-bincang banyak nih ya Teh, ternyata move on sama emosi akibat dari putus cinta itu emang kompleks juga ya Teh. Setelah dipikir-pikir, tapi itu balik lagi kepada aktualisasi dirinya, cara dia menyalurkan emosinya seperti apa gitu. Setelah berbincang banyak, kita dapat insight baru. Oh ya Teh, kemarin kita juga sempat buka Q&A di IG BMC, terus ada yang nitip pesan katanya gini, gimana cara move on terbaik menurut Teteh? Move on terbaik menurut saya susah juga ya, gimana ya? Ini konteksnya patah hati ya? Iya. Itu tadi itu, paling tidak mengisi waktu luang, waktu kosong, supaya tidak melamun, nggak cuma scrolling gitu ya. Karena algoritma handphone itu berhubungan sama pikiran kita ya, karena kita sering ngomongin apa masih keluar itu ya. Jadi carilah hal-hal yang lebih produktif gitu, switching dengan aktivitas yang lain, membuka paradigma baru gitu ya, membuka perspektif yang berbeda atau cari informasi yang lain gitu ya. Jangan cuma ngomongin hal yang bikin baper misalnya. Terus beraktivitas di luar kebiasaan, keluar dari ritme yang biasanya kita monoton itu aja. Nah itu kayaknya bisa jadi salah satu alternatif gitu. Dan punya pertemanan yang lain gitu. Jadi ya bisa mulai dari waktu luang gitu ya, kita cari-cari pertemanan yang baru gitu ya. Atau biasanya jangan terlalu, jadi gini, ini dualisme ya, jadi bisa hitam putih. Waktu untuk sendiri itu penting, tapi kalau waktu untuk sendirimu itu terlalu banyak membawa kepada kondisi-kondisi yang negatif, berarti kamu lebih butuh ketemu dulu dengan banyak orang untuk rilis, beraktivitas. Tapi beraktivitas ya, bukan cuma diem mendengarin orang ngomong, itu tuh ngelamun, itu nggak bisa sih, diangkut, jadi kayaknya nggak bisa. Jadi harus sesuatu yang memang bergerak. Karena memang secara teori terbukti bahwa sebetulnya ketika tubuh kita bergerak, mempelajari atau beraktivitas apapun bergerak, itu otak itu lebih cepat mencernanya. Jadi dia bekerja lebih optimal sehingga energi yang dipakai juga lebih banyak dibanding kalau kamu cuma baca doang atau nulis aja gitu. Jadi kita harus melakukan aktivitas yang lain dan itu sangat membantu sih. Berarti kuncinya emang produktivitas juga ya Teh ya? Ya, tapi masalahnya kan justru yang bikin produktif itu gara-gara patah hati kan. Itu dia jadi susahnya di situ. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Teh. Sebelum ditutup nih, ada closing statement dulu nggak dari Teteh buat para penonton mungkin yang susah untuk move on Teh? Gimana ya, move on tuh, jadi patah hati itu hal biasa sebenarnya. Kita tuh pasti sering ngalamin patah hati kok. Hal-hal yang kayak kita pengen sesuatu nggak dapet, membeli tiket konser udah keburu sold out, itu kan karena selalu ada intensitas emosi yang melekat dalam keinginan kita. Nah sekarang gimana caranya? Ya karena intensitas emosinya masih besar ya, kita alihkan aja kepada hal yang lain gitu. Karena dunia itu terlalu sempit buat kita berpikir
maksudnya jangan sampai kita berpikir dunia itu terlalu sempit untuk kita menilai bahwa cuma itu aja gitu yang bisa kita lakukan. Jadi ketika itu udah nggak ada, oke, switching dengan cepat gitu. Nah, itu kan keterampilan hidup. Nah, caranya gimana? Rajin-rajinlah beraktivitas selain hal-hal yang menjadi kewajiban. Jadi lakukan hal-hal yang lainnya, hobi itu harus punya, atau leisure time yang produktif itu harus punya gitu. Jadi waktu luang itu kita diisi dengan hal yang lebih produktif gitu. Oke, mungkin bincang-bincang bersama Teh Dita tentang move on dicukupkan kali ya, walaupun sebenarnya masih banyak banget ya Teh pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita bisa berbincang-bincang kali ya Teh di lain waktu, mungkin dengan tema-tema yang berbeda lagi, yang masih relate pokoknya di mahasiswa. Terima kasih buat Teh Dita untuk udah menyempatkan waktu Sama-sama. Mungkin di tengah sekarang mau ngajar ya Teh ya. Terus sekarang juga udah masuk liburan nih Teh. Makasih banget atas kesediaan Teh. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir, dan teman-teman yang udah ngisi Q&A di IG BMC Unisba. Mungkin Pokari episode 6 dicukupkan sampai sini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu masih banyak nih yang susah untuk move on. Dari tadi udah banyak tips-tipsnya dari Teh Dita. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya.